kasih gratisan dulu lalu tanya pengalamannya, teman-teman. Ini tadi ada yang kasih saran, Teh, ngomongnya jangan cepet-cepet, pelan-pelan, volumenya juga diatur. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Itu juga sebenarnya sudah diajarkan sama dokter saya. Ritme suaranya jangan terlalu cepat katanya, terus volumenya diatur jangan terlalu keras. Oke, tapi karena kebiasaan nih ya, kalau misalnya lagi ngomong itu kayak ngegas gitu, jadi kadang-kadang suka lupa, akhirnya ngegas lagi. Nah, mudah-mudahan sekarang mulai terlatih untuk ngomongnya lebih pelan. Baik teman-teman, kalau kita ngomongin tentang biar konsumen nyodorin transferan, bukan penjual yang nyosor mulu gitu kan, nyosor mulu kapan nagih transferan, sebetulnya pola yang harus teman-teman lakukan itu sebetulnya ada 3 teman-teman. 1, itu kan kita akan mengenal 3 market. Yang pertama adalah cold market. Yang kedua adalah warm market. Yang ketiga adalah hot market. Warm market itu adalah orang-orang yang tidak kenal kita itu siapa. Ya. Kemudian yang warm market dia udah mulai sosok lah, kenal ya. Dan hot market itu adalah mereka yang sudah siap lihat promo-promo kita. Nah, yang saya lakukan di sini ini adalah berdasarkan pengalaman saya, bangun networking super asik dulu untuk mereka yang masih di cold market. Contoh seperti ini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah lihat atau pernah mengikuti saya bikin Kulwa, saya bikin Kulgram, saya bikin sharing-sharing, bahkan seperti saya bikin Zoom pagi seperti ini. Ini adalah salah satu cara saya bisa mengubah dari cold market menjadi warm market. Cold market itu adalah orang-orang yang tidak kenal. Di sini banyak sekali orang-orang yang diundang atau dikasih link oleh teman-teman marketer. Ada pelanggan-pelanggan yang dia calon pelanggan, yang dia baru sekali ikutan nge-Zoom. Masih cold market. Dia masih lihat ini siapa, Teh Indari itu siapa sih, bisnisnya apa sih, dan dia mendengarkan seperti ini. Ya, cold market, dia tidak tahu apa-apa. Yang itu hati-hati. Kalau teman-teman itu langsung dijualin di cold marketnya, itu bakalan bikin mereka kabur. Karena apa? Orang tidak suka dijualin teman-teman. Orang tidak suka diiklanin. Orang senangnya itu adalah dibangun silaturahminya. Jadi apa yang saya lakukan gitu kan untuk bisa membangun networking yang asik itu adalah dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Teh, boleh nggak kalau nggak melalui Kulwa, boleh nggak Teh kalau saya nggak melalui Telegram atau Kulgram, atau boleh nggak saya belum bisa nih ngomong di depan Zoom. Kira-kira apa yang bisa saya berikan manfaat untuk mereka yang masih cold market? Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jadikan sosial media Anda itu adalah sosial media yang orang baca memberikan manfaat. Contoh, kalau misalnya Anda ini adalah seorang pedagang pedagang online, kemudian Anda banyak cerita tentang tips-tips di dunia online. Bagaimana kemudian Anda menjadi seorang penjual online, kemudian Anda kasih tips bagaimana ibu-ibu bisa berbisnis online sambil ngasuh anak. Ya, tips bermanfaat. Orang-orang yang awalnya tidak sempat untuk mengenal Anda atau orang-orang yang awalnya baru berteman dengan Anda, yang dia baca pertama kali adalah status sosial Anda. Ya, sosial media Anda. Ya, dia kemudian baca, oh, bermanfaat nih tipsnya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dari mereka yang tidak kenal Anda, dia kemudian menjadi penikmat dari tips-tips Anda. Ini untuk Anda yang memang belum berani untuk menyelenggarakan event-event besar seperti Kulgram, Kulwap, ataupun nge-Zoom seperti ini. Jadi buatlah sosial media Anda itu menarik untuk orang baca. Ya. Dari mereka yang akhirnya cold market, mereka kemudian mengenal Anda. Masuklah mereka ke dalam warm market. Setelah di warm market, yang terjadi adalah dia menjadi pembaca yang luar biasa. Kemudian Anda sudah mulai berbagi inspirasi lagi kepada dia. Anda kasih e-book, ya. Kemudian Anda juga sudah mulai ngobrol sama dia, gitu ya. Karena dia yang awalnya itu cuma pembaca, kok tiba-tiba jadi pengen diskusi dengan Anda. Banyak loh teman-teman di sosial media itu yang kemudian dia itu berpikir gini, ini kayaknya tipsnya bagus deh. Aku butuh untuk diskusi dengan dia. Jadi teman brainstorming. Masuk dia ke one market. Orang yang sudah percaya kepada kita dan kemudian dia mau untuk diskusi dengan kita. Ya. Baru kemudian ketika dia sudah nyaman diskusi dengan kita. Jadi teman-teman, orang yang siap untuk Anda jualin itu adalah orang yang sudah setiap saat itu enak diskusinya.
Jangan sampai ada orang baru masuk ke inbox, kemudian Anda langsung tawarkan produk Anda. Udah nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi yang kemudian harus Anda lakukan adalah bikin asik dulu obrolannya. Obrolannya harus asik. Tidak boleh buru-buru nawarin. Ngobrol dulu. Tapi saya nggak suka basa-basi. Ya, dan memang bukan basa-basi. Dan teman-teman ini yang biasanya introvert, teman-teman yang biasanya ini tidak pernah ngobrol. Jadi pedagang itu harus ramah. Jadi pedagang itu harus selalu mau untuk ngobrol dengan orang lain. Jangan bilang bahwa itu adalah basa-basi. Tidak, kita sedang berbagi manfaat dengan orang lain. Sebelum akhirnya mereka tahu jualan kita dan akhirnya mereka percaya untuk bertransaksi dengan kita. Ya, kemarin saya bikin status nih di WhatsApp. Karena saya sering banget di status WhatsApp itu bikin storytelling atau story yang bersambung. 8 kali bersambung. Ya, buat saya itu adalah salah satu cara memberikan manfaat. Satu saat saya akan memberikan statusnya itu adalah hard selling banget. Ya, jualan banget. Kayak kemarin tuh, saya bikin di WhatsApp saya, mau nggak beli buku saya itu 100.003. Itu yang bilang mau, Masya Allah banyaknya minta ampun. Ya, mau teh. Penawarannya langsung sudah dengan mudah. Karena apa? Mereka adalah penikmat dari story saya di WhatsApp. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang masih berpikir bahwa kenapa ya teh, gitu kan? Saya itu udah jualan lama, tapi kok closingannya segitu-gitu aja. Karena orang tidak percaya Anda untuk melakukan transaksi dengan Anda. Karena orang tidak merasa bahwa Anda menginspirasi dia dan bermanfaat untuk dia. Sehingga akhirnya apa? Ya, Anda jualan produk yang sama kok dengan tetangganya. Ya sudah, mendingan saya beli kepada tetangganya. Ya, ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi jangan buru-buru nawarin. Ini saya melihat banyak sekali pebisnis-pebisnis online itu yang nafsu closingnya itu tingkat tinggi. Jadi pengen buru-buru closing. Pengen buru-buru orang itu transfer duit ke dia. Tapi dia lupa. Ada efek yang akan dia dapatkan kalau orang buru-buru closing. Ini sebelumnya adalah networking-nya harus bagus. Orang mau mengeluarkan uang, itu pasti dia berpikir, ini uang saya aman nggak? Ya, ini uang saya kalau saya keluarkan, nih apalagi kalau uangnya tinggal segini-gini saja, kira-kira duitnya dapat, barangnya dapat nggak? Dia harus ada trust, dia harus ada kepercayaan, sehingga akhirnya dia mau transaksi dengan kita. Oke. Ini ada pertanyaan, teh, bagaimana kalau diajak ngobrol tapi dianya tanya harga terus teh, setelah dikasih harga hilang? Ya, ngajak ngobrolnya seperti apa? Ya, kemudian dia tanya harga. Nih, kalau teman-teman saya kasih teknik bagaimana orang yang mau beli kepada Anda, dia tanya harga, jangan langsung dikasih harga. Gini, Mbak, harga produknya berapa? Kita kasih harga produk itu yang dia harus jawab. Harga produk kami itu dari harga 99.000 sampai 139.000. Kira-kira Mbak mau beli produk yang harganya berapa? Oh, saya mau beli harganya 99.000. Oke, yang 99.000 itu ada beberapa warna, Mbak. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang berapa. Kira-kira Mbak lebih suka warna yang mana? Bagus loh, Mbak. Kalau yang merah ini biasanya membangkitkan wajah ketika dipakai. Kalau yang hijau ini adem gitu. Ya, jadi bentuk penawaran kita itu selalu membuat dia itu menjawab. Ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya dia setelah dikasih harga hilang, baperin aja teman-teman. Saya sudah kasih cara follow up untuk baperin. Ya, baperin orang. Bilang kayak gini, Mbak, nggak usah. Mbak, nggak apa-apa tuh, nggak beli juga. Jangan sampai kita nggak jadi ngobrol yang asik-asik. Nggak beli juga kita tetap temenan kok, Mbak. Masya Allah. Ya, kalau dia hilang, ya jangan sampai teman-teman kemudian biarkan dia hilang. Tetap harus dibangun networking-nya. Contoh lagi, saya punya kok pelanggan-pelanggan yang kemudian tidak pernah terkoneksi kembali gitu ya. Ya, karena saya beberapa waktu ini memang tidak menyelenggarakan kulwa lagi karena handphone saya juga sudah minim banget, bukan minim ya, sering error kalau bikin kulwa. Kemudian saya bikin Coolgram, ternyata tidak banyak yang suka Coolgram. Kemudian saya rajut kembali networking itu dengan pelanggan-pelanggan lama dengan mengundang mereka mengikuti Zoom seperti ini. Kemarin saya ketemu dengan salah satu pelanggan saya, nge-Zoom bareng, dia mengundang saya. Oh, Masya Allah teman-teman. Pelanggan lama itu kemudian balik lagi menjadi hot market kita. Karena dia kan sudah warm market, dia sudah tahu produknya kita. Apa yang terjadi teman-teman? Pagi ini
Saya lihat dari leader saya, ada yang beli 59 paket buku, ada yang beli paket board, ada yang beli agenda, banyak sekali. Itu dari apa? Dari networking. Ya. Dan tidak perlu di follow up, teman-teman. Tidak perlu di follow up lagi. Kalau sudah networkingnya bagus, kita ngomong seperti ini saja, orang langsung nyodorin mau. Oke. Jadi sudah tidak boleh lagi nagih-nagih kayak gini. Mbak, jadi nggak beli? Mbak, jadi nggak transfer hari ini? Mbak, jadi nggak? Orang ditagih-tagih kayak begitu, bosan. Ya. Bahkan saya sering sekali saya memberikan yang namanya itu teguran kepada mereka yang saya mau beli produk, kemudian dia nagih-nagih terus, saya bilang, nggak boleh loh cara menagihnya seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, Masya Allah, teman-teman. Ternyata orang itu tidak mau ditagih, tidak mau dipaksa, dia maunya ngobrol. Dia maunya itu adalah kita memberikan manfaat kepada dia, bukan dia yang diambil manfaatnya sama kita. Ya. Oke, kemudian di sini gimana kalau sudah bilang mau ikut arisan, sudah isi data tapi sampai sekarang belum transfer juga? Boleh nggak Teh ditanyain? Sebelum ditanyain, interaksi dulu dengan dia. Ya. Coba dia lihat status WhatsApp-nya, apa yang dia kerjakan, kemudian kita replay status WhatsApp-nya, kemudian kita kasih ebook gratis. Sayangku, aku mau kasih ebook gratis nih. Tiba-tiba yang dia udah isi form tinggal transfer, dia ya Allah saya lupa. Ya, belum transfer. Ya, saya lupa belum transfer. Dikasih ebook lagi. Langsung bilang, Masya Allah, Alhamdulillah saya dikasih ebook. Saya jadi ingat nih, saya belum transfer. Ya, jadi orang itu dia belum transfer, bisa jadi dia lupa. Dan cara mengingatkan orang untuk dia itu ingat kembali pada janjinya adalah bukan dengan menagih, tapi dengan memberi. Ya. Oke. Teh, kalau untuk produk Tiga Raksa gimana Teh? Kan produknya harga lumayan premium. Kalau untuk harga yang lumayan premium, pastikan target market Anda tepat. Karena gini, kalau misalnya Anda menawarkan pada orang yang tidak tepat, ya dia mungkin ngobrol dengan Anda, tapi dia duitnya juga nggak ada. Ya gimana dia kemudian bisa bertransaksi dengan Anda? Jadi pastikan Anda juga punya target market yang tepat. Ya, teman-teman. Orang yang bisa beli, orang yang sanggup beli. Ya. Teh, kalau ada yang mau produk kita tapi dengan nyicil-nyicil 2 kali dan mau produk di awal, sedangkan saya belum pernah ketemu karena kenal dari Facebook, tidak. Ya, bisnis online itu sebenarnya akan sangat memudahkan Anda. Kenapa? Karena di bisnis online harusnya orang transfer baru kita kirim. Bukan kita kirim baru orang transfer. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Atuh sayangku nggak bisa, ya, modalnya juga nggak ada kalau harus dicicil. Atau nabung aja dulu. Gimana kalau nabung dulu? Ya, nabung aja dulu. Kemudian kalau uangnya udah ada, baru kemudian transfer ke saya, baru saya kirim produknya. Ya. Oke, ngerasa dipaksa dan dikejar utang. Ya betul. Orang mau beli loh. Bukan dia mau utang sama kita. Tapi banyak sekali pebisnis online yang kemudian dia ngejar-ngejar orang yang mau beli kayak punya utang. Ada yang mau ngasih hadiah sama kita, dikejar-kejar hadiahnya. Kayak orang yang mau ngasih hadiah itu punya utang sama kita. Itu tidak boleh. Ya. Assalamualaikum Teh, saya ada beberapa pertanyaan, Mangga. Teh, kalau kita nawarin langsung ke kawan lama boleh nggak? Tapi udah diskusi belum sama kawan lamanya? Sudah terbangun nggak networkingnya? Ini banyak juga loh terjadi. Kawan lama yang kemudian jadi pecah silaturahminya, karena apa? Baru ketemu, langsung ditawarin untuk beli. Nggak boleh. Kawan lama juga tetap harus dibangun. Contoh, teman-teman masuk ke dalam grup reuni atau grup alumni SMP, SMA, SD. Di sana itu ngobrol dulu yang asik. Sebelum teman-teman tiba-tiba nawarin mereka. Ngobrol dulu. Sampai mereka ingat, oh ini anak SMP yang ini yang kayak gini loh anaknya. Ingat. Jangan tiba-tiba teman-teman, saya jualan donat nih, silakan siapa yang mau. Nggak mau. Mau kawan lama kek, tetap aja dia ada memang di uang market, dia sudah kenal sama kita. Tapi harus dibangun lagi silaturahminya. Ya. Duh, saya dosa Teh, jangan memanfaatkan orang, tapi kita yang harus bermanfaat. Betul, teman-teman? Ya. Saya mencoba untuk menjadi bermanfaat dulu.
Melakukan Zoom seperti ini bukan persoalan yang mudah, teman-teman. Setiap hari saya harus nge-Zoom seperti ini. Tapi tujuan saya hanya satu. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin bahwa ketika saya sharing, kemudian paham. Pebisnis online itu lebih paham bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Saya ingin bermanfaat. Persoalan bahwa kemudian di jaringan ini atau yang nonton ini kemudian membeli produk saya, itu adalah bonus. Tapi Masya Allah teman-teman, dari cold market, warm market, ke hot market, alangkah mudahnya ketika kita sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau pagi-pagi tuh saya sudah buka, ada yang pesan puluhan paket ke leader saya itu, ada yang bisa closing berpaket-paket, ada yang sampai ratusan paket, Masya Allah. Ya, oke. Teh, gimana kalau ditanya harga itu langsung khusus ke salah satu produknya? Jadinya nggak bisa bandingin dari harga yang rendah atau ke harga yang tinggi. Ya, nggak apa-apa juga. Silahkan. Ini harganya adalah sekian. Tapi value-nya, Masya Allah, lebih daripada harganya. Langsung kasih value-nya. Sehingga akhirnya ketika orang itu berpikir, oh harganya mahal ya, lumayan. Tapi ada value-nya di bawahnya. Tak, 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 tak. Nanti ya Mbak, nih kalau customer service saya seperti ini. Ini harganya sekian. Kalau misalnya transfer hari ini, saya akan kasih hadiah khusus. Jadi ketika dia baca tambahan hadiahnya, itu sudah Masya Allah. Ya. Oke. Kemudian Teh, kalau sudah tanya-tanya terus, belinya di orang lain, terus skip, ngobrol-ngobrol aja, gimana? Nggak apa-apa, teman-teman. Itu namanya belum rezeki. Jangan sampai teman-teman merasa rugi. Orang ngajak ngobrol, kemudian nggak beli, terus ngerasa rugi. Jangan. Itu artinya teman-teman lagi memupuk nih. Ya, mungkin dia ngobrol sekarang beli ke orang, karena dia masih percaya sama orang. Ya, tapi kemudian teman-teman terus ngobrol. Tiba-tiba bulan depan, dia banjir orderannya langsung ke Anda. Ya, jangan pernah merasa rugi membangun silaturahmi, membangun networking menjadi manfaat bagi orang lain. Misal yang banyak tanya harga tentang produk kita. Nah, karena harga kan lumayan, terus baiknya nawarin cash, kita nawarin arisan kah? Padahal kita belum tahu orangnya. Kalau menurut saya sih, nawarin cash dulu, itu yang paling aman. Apalagi teman-teman kalau nawarin arisan dan belum tahu orangnya, itu potensial bikin dua dosa. Dosa buat dia karena tidak bayar, ya karena utang itu adalah ditagih di dunia dan di akhirat. Dan dosa juga buat kita, karena kita itu jadi jalan orang lain untuk berbuat dosa. Masya Allah, hati-hati teman-teman. Kalau mau mempermudah penjualan gitu kan, tapi kemudian yang terjadi adalah mempermudahnya itu bikin dosa baru. Mendingan cash dulu. Oke. Assalamualaikum Teh. Ini belum semua. Belum semua, ini pertanyaannya sudah Masya Allah. Saya tambahkan dulu teman-teman ya. Bagaimana orang kemudian nyodorin setelah silaturahmi, dicatat ya. Setelah bangun networking yang super asik, jangan buru-buru nawarin, jangan nagih mulu, kemudian lakukan follow up yang nggak berasa nagih. Itu yang saya ceritakan tadi. Orang kalau udah janji mau transfer, jangan kita kemudian nagih ke dia jadi transfer nggak. Kemudian kapan transfernya Mbak? Jangan gitu. Tapi kita replay status Facebook-nya, kita replay status WhatsApp-nya, sampai akhirnya dia ingat, ya ampun saya punya janji sama orang ini. Ya, oke. Dan yang kelima adalah buatlah limited promo. Tapi Teh, saya itu bergabung di satu perusahaan yang nggak pernah bikin limited promo. Kira-kira preseller boleh nggak bikin limited promo? Boleh banget. Contoh, 3 raksa. Bukunya premium. Mahal-mahal. Kemudian gimana caranya saya bisa mempush penjualan 3 raksa, tapi 3 raksa jarang kok bikin promo. Nggak apa-apa, kita bikin promo sendiri. Contoh, yang beli 3 raksa sekarang, insya Allah saya akan kasih 10 ebook. 10 ebook. Yang transfer hari ini ya, e-booknya adalah ini. Judulnya Menawan Hati. Akhirnya yang terjadi adalah dia transfer hari itu juga. Kenapa? Karena dia ingin dapat 10 e-book. Punten. Yuk. Di 3 raksa mah nggak boleh bikin promo begitu. Oh gitu ya? Nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Penambahan promo seperti itu nggak boleh. Meskipun tidak mempengaruhi harga. Oke, nah nggak boleh katanya di 3 raksa. Dikasih training juga nggak boleh? Misalnya? Fitri, ini Fitri ya? Nggak boleh kayaknya. Kalau training. Oke. Gimana?
Oke, misalnya nih di Tiga Raksa, oh nggak boleh. Tapi mungkin di Tiga Raksa pasti akan diperbolehkan untuk merawat pelanggannya. Boleh nggak? Oke, kalau training Boleh. Boleh, Teh. Boleh kalau itu. Boleh. Oke. Asalkan bukan produk, Teh. Misalnya kayak gini, Mbak, untuk yang transfer hari ini saya akan ajarkan untuk marketing di IG, marketing di Facebook. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang training, ngomongin tentang ilmu, itu bisa dijadikan bonus loh teman-teman. Ya, saya ajarin gimana caranya bisa berbisnis di Tiga Raksa ini. Ayo join jadi reseller sekarang. Akan belajar 30 hari Facebook marketing atau IG marketing. Ya. Nah, kayak begitu. Itu adalah value yang bisa teman-teman berikan. Telepon minimal kan nih. Keluarkan uang itu, oke, saya keluarkan uang 2 juta, tapi selama 30 hari saya diajarin IG marketing. Masya Allah. Ya. Oke, kalau kasih training sih nggak apa-apa. Tuh, Masya Allah. Ya, teman-teman. Jadi banyak polanya. Tinggal nanti teman-teman lihat perusahaan yang kasih rambu-rambu boleh yang mana. Ya. Kalau di perusahaan saya, mereka bebas menambahkan value-nya, kecuali harga yang tidak boleh berubah. Harga harus mengikuti yang ada di... Kalau buku terus ya, ayo. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nawarin harga yang mahal, buatlah bahwa mereka itu merasa harga mahal itu sepadan atau bahkan lebih, kita dapat lebih daripada harga yang kita jual. Ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum Teh. Udah oke mau ikutan arisan, tapi pas disodorin form nggak mau diisi, katanya emang nggak percaya sama saya. Tuh kan, orang itu nggak mau isi form, orang itu kemudian nggak transaksi dengan kita karena nggak percaya. Maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah membuat mereka percaya. Salah satunya balik lagi ke nomor 1, bangun networking super asik. Ya, oke. Udah networkingnya super asik, dikasih lagi limited edition, limited promotion. Hanya hari ini saja, hanya 2 hari saja. Termasuk saya mau bilang, hanya sampai akhir November saja, teman-teman bisa membeli buku saya itu dengan harga 100.003. Ya, untuk orang yang mengenal saya, langsung deh dia, gitu, langsung beli. Tapi yang belum kenal saya, dia masih mikir, nggak apa-apa, namanya juga belum kenal, jangan dipaksakan. Yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah berarti networkingnya jalan, offeringnya juga jalan. Tapi offeringnya jangan terlalu lama. Karena orang yang terlalu lama memberikan offering, itu memberikan potensi orang untuk menunda. Jadi silakan teman-teman, bikin offering itu semuanya yang limited edition. Ya, oke. Kemudian ada yang nanya, buku apa Teh 100.003? Ami silakan di-share judul-judul buku saya. Ya, di-share buku-buku saya ada 49 judul buku, 47 judul buku yang itu teman-teman bisa pilih dan harganya 100.003. Kenapa saya bisa bilang seperti ini kepada teman-teman? Karena teman-teman sudah nge-zoom dengan saya, mungkin di sini ada beberapa kali, ada yang sudah masuk ke dalam hot market di sini. Kalau orang yang baru datang ke sini Teh, kemudian dia lihat penawaran saya, ada 2. Yang satu dia akan live Zoom-nya, yang kedua adalah dia tetap akan menikmati Zoom saya. Karena mungkin yang dia lakukan adalah saya mengambil manfaat dari hari ini. Ya, oke. Boleh nggak Teh story bersambung di Facebook dan Instagram? Boleh, kenapa tidak? Ya, bagaimana kalau ada yang tanya harga training dan guidance book? Harganya udah jelas, misalnya 79.000. Misalnya jawabnya gimana? Ya sudah, kalau misalnya harganya sudah jelas, yaitu didorong sama limited promotion, sorry. Jadi ketika, ya harganya 79.000 sayangku, dan kalau beli hari ini, saya kasih tambahan bonus berupa e-book. Itu namanya limited promotion. Ya, ya. Kemudian baru di tempat saya Teh orang pesan, saya pesankan, baru datang mereka bayar. Itu gimana Teh? Kalau menurut saya itu tidak bagus ya. Itu banyak sekali kejadian orang yang mesenin, kemudian ketika barangnya sudah datang ternyata nggak jadi pesen. Itu akadnya sangat lemah kalau menurut saya. Ya, kalau arisan gimana Teh? Kan barang yang dapat sesuai dengan kocokan, cuman kenal di Facebook. Ya asal teman-teman kuat saja untuk menghandle itu. Karena ketika teman-teman ngomongin tentang arisan, itu bisa menjadi 2 jalan, yaitu yang saya bilang. Ada yang kemudian dia tidak membayar arisannya, sedangkan teman-teman yang lain sudah bayar dan kemudian dia tidak melanjutkan, artinya dosa buat dia.
Makanya harus kuat di edukasi teman-teman. Kalau teman-teman bikin arisan. Di grup itu jangan cuma ngomongin nagih arisan. Tapi bagaimana teman-teman ngomongin tentang keutamaan membayar hutang. Kemudian bagaimana mengumpulkan uang untuk bisa bayar arisan. Jadi tempat edukasi juga. Oke, waalaikumsalam. Teh, gimana caranya menawarkan produk Milagros yang buat mereka tertarik dengan produknya? Milagros itu kan produk yang bisa, nih, saya jualan sabun sebu. Ya, sabun sebu itu kemudian banyak sekali dipotong-potong, sabun sebu bentuknya segini, dipotong-potong, kemudian dicoba kepada pelanggan-pelanggan. Mereka yang kemudian tidak tidak tahu sabun sebu, kemudian dia mencoba dengan potongan kecilnya. Dan ternyata yang terjadi adalah kemudian mereka merasakan manfaatnya dan akhirnya yang terjadi adalah mereka membeli satu paket. Sama menurut saya Milagros tetap dimulai dengan networking yang bagus sambil juga kita bagiin. Milagros itu kan saya punya produknya Milagros, lumayan ya botolnya, itu bagiin aja. Ya, dibagiin saja sedikit-sedikit, orang nyobain ke tetangga misalnya, berbagi manfaat. Masya Allah teman-teman. Teh, kalau bikin grup bagusnya di mana? Facebook, Telegram, atau WhatsApp? Tiga-tiganya juga bagus. Tapi akan menjadi bagus kalau Anda rawat. Ya teman-teman, Masya Allah. Kalau Anda rawat. Tidak ada satu sosial media pun yang akan memberikan hasil yang sempurna kalau tidak Anda rawat. Jadi harus Anda rawat dengan konsisten. Jadi grupnya itu rajin sharing. Ini termasuk salah satunya nge-zoom seperti ini. Ini kan langsung ditembakkan ke IIDB. Itu salah satu cara saya merawat komunitas yang sekarang ini. Komunitasnya juga terdiri dari 3 market. Cold market, warm market, dan hot market. Oke. Waalaikumsalam. Kalau kita udah ngobrol tapi jutek pelanggannya. Ya jutek itu karena dia belum kenal dengan Anda. Ya, kalau yang jutek kayak gitu banyak dikasih. Ya, kasih ebook, kasih tips, kasih link video, gitu kan? Nah, pokoknya intinya adalah kasih dulu. Jangan kita baper sama pelanggan yang jutek. Jangan baper. Tugas kita itu adalah mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang jutek seperti apa, orang yang ramah seperti apa, orang yang introvert seperti apa, orang yang ekstrovert seperti apa, dan itu ada ilmunya. Teman-teman, di bisnis teman-teman harus belajar banyak ilmu. Bagaimana menghipnosis orang, kemudian baca buku tentang mengenal jenis-jenis orang, kemudian bagaimana berhubungan dengan pelanggan dengan berbagai karakter. Itu ada bukunya, itu ada ilmunya, pelajarilah. Ya. Assalamualaikum Teh, bagaimana jika sudah fix mau transfer kita nagih ke calon customer, jika transfer hari ini saya kasih reward atau bonus? Boleh. Jadi bukan cuma gini, jadi transfer hari ini Mbak, enggak. Tapi gini, Mbak, hai, kalau transfer hari ini saya kasih bonus ya, boleh. Ya, oke. Saya sempat salah, terus langsung nanyain, gimana jadikah ikut kelasnya langsung? Nggak jadi, Masya Allah. Pokoknya teman-teman, orang itu jengkel banget kalau kita tagih-tagih. Jangan, sekarang udah nggak boleh lagi nagih-nagih ya. Ya, udah nggak boleh nagih-nagih ya. Dan teman-teman mohon maaf, saya tidak bisa baca semua atau jawab semua pertanyaan yang ada di sini. Masya Allah banyak banget. Oke, jadi intinya adalah, nih silahkan poin-poinnya. Intinya, biar konsumen nyodorin transferan, bukan penjual yang nyosor nagih kapan transfer, harus begini. Pertama, bangun networking super asyik. Bangun networking super asyik. Siapkan diri Anda itu menjadi manfaat bagi orang lain, bukan Anda memanfaatkan orang lain. Ya, salah satunya adalah mungkin orang jadi curcol sama Anda dan dia merasa lebih lega ketika curcol sama Anda. Artinya dia bermanfaat. Anda bermanfaat bagi dia. Oke, bangun networking super asik, itu yang harus pertama Anda lakukan. Yang kedua, jangan buru-buru nawarin. Ya. Jadi dipupuk dulu teman-teman. Yang namanya pertemanan ini harus dipupuk. Ya, bukan hanya teman-teman ini pengen langsung closingannya, tapi pupuk dulu. Seperti misalnya teman-teman mau berladang, punya ladang nih. Yang pertama kali dilakukan oleh teman-teman itu adalah, ini ladangnya gersang nih. Yang harus dilakukan, dicangkul dulu, diairi dulu, dipupuk dulu, sampai kemudian siap ngasih benih. Setelah dikasih benih, dikasih pupuk lagi, diairi lagi. Itulah yang namanya networking. Sampai pada akhirnya siap panen.
Yang ketiga, jangan nagih dulu. Dia sudah mau transfer teh, gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Jangan ditagih terus kapan transfernya. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih e-book, kasih perhatian, follow up nggak berasa nagih. Follow up nggak berasa nagih adalah dengan memberikan perhatian. Orang yang mau transfer, kemudian yang dilakukan oleh kita itu adalah reply status Facebook-nya, reply status WhatsApp-nya. Ya, kayak begitu. Kemudian limited promo. Jangan punya promo itu adalah promo yang terlalu lama karena itu potensial bikin pelanggan menunda. Jadi promonya itu bisa Anda bikin sendiri tambahan daripada value yang Anda berikan kepada yang lain. Ya, misalnya kalau transfer hari ini bonusnya apa? Kalau transfer besok bonusnya apa? Silakan dia bisa pilih. Ya, intinya adalah promo. Makanya kalau di Inscript itu sudah terbiasa dengan promo itu one day, two day. Nggak ada promo yang terlalu lama. Ya, oke. Kasih gratisan dulu, lalu tanya pengalamannya. Contoh, teman-teman. Ya, teman-teman. Sekarang teman-teman nge-zoom, mengundang pelanggan-pelanggan yang lain. Ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah tanya kepada pelanggannya. Apa yang didapatkan setelah nge-zoom dengan saya? Ya, pengalaman gratis nge-zoom. Ya, ada yang baru nge-zoom barangkali, ini pengalaman pertama nge-zoom, kemudian ada kasih kritik dan saran, terima. Jadi kasih. Ketika ngasih e-book, besoknya ditanyain. Ya, e-booknya udah dibaca belum? Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, Say. Nah, itu. Jadi tanya pengalaman setelah kita memberikan sesuatu yang gratis kepada mereka. Insya Allah teman-teman, kalau sudah begitu, mudah sekali melakukan closingan. Jadi sekarang yang belum closing-closing terus, mungkin Anda masih salah jalannya, salah polanya. Ya, makanya ketika kemudian yang terjadi ketika saya melakukan hard selling, mau nggak buku 100.003 itu langsung WhatsApp saya dipenuhi dengan mau. Itu karena apa? Karena dia sudah mendapatkan manfaat yang saya berikan. Karena saya sering loh bagi-bagi Facebook bagi-bagi e-book di WhatsApp. Ya, oke. Itu saja barangkali dari saya, teman-teman. Besok bahasan kita mudah-mudahan akan lebih lebih bermanfaat lagi karena besok saya akan ngomongin tentang status WhatsApp banjirin fulus itu gimana ya. Jelas bukan iklan, itu bahasan saya. Kedua, status yang bikin edik. Yang ketiga, interaksi dalam status. Kemudian yang keempat, storytelling di WhatsApp. Nanti saya akan ajarkan caranya. Kemudian yang kelima, manajemen waktu WA-an. Nah, ini juga saya ajarkan manajemen waktunya. Kemudian yang keenam, status WA ngalir, fulus pun ikut ngalir. Dan yang keenam adalah mau di Facebook atau mau di WhatsApp. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan Ami. Oke, Masya Allah. Saya sambil makan teman-teman. Benar-benar sarapan pagi ini double. Ilmunya dapat, kenyangnya dapat. Oke, Masya Allah, terima kasih Teh Indari sudah ngisi Zoom hari ini. Dan saya notit banget bahwa jualan itu harus ada manfaatnya. Kita yang bermanfaat dulu bagi pelanggan, baru closing adalah bonusnya. Terima kasih teman-teman semua, ada 637 partisipan yang nonton, Masya Allah. Untuk pemesanan buku, listnya sudah saya kasih di chat, dan ternyata Masya Allah banyak banget yang interest. Silahkan untuk menghubungi orang yang membagikan linknya gitu ya. So, jangan lupa untuk kuatkan otot belajarnya di masa kini. Dan tentu itu akan menjadi modal utama di 2021. Terima kasih Teteh. Semoga besok lebih baik lagi Teteh suaranya. Dan kita lebih semangat lagi untuk nge-zoom-nya. See you on the next Zoom.